Ternyata menurut kitab ini lahirnya Nabi itu bukan tanggal 12 tapi 9 Rabiul Awal. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Bukan hal yang penting kita memperdebatkan nomor tanggal lahir Rasul. Yang penting adalah kita meneladani akhlak Rasul, meneladani kisah-kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah berantem memperebutkan nomor. Kata saya 12, katanya 9. Bahkan ada yang nyebut kalau nggak salah tanggal 2, tanggal 10. Jadi beda-beda. Jadi ulama berbeda-beda itu dari dulu sudah biasa. Ya, tidak usah dipermasalahkan, diributkan. Malah kalau ributnya baru sekarang, ketinggalan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Zuwaju Abdillah bi Aminah wa hamlaha. Pernikahan Abdullah dan Aminah dan juga kehamilan ibunda Aminah. Di bab ini menceritakan pernikahan ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Rasul, yakni Ibu Aminah dan kehamilannya. Karena Abdullah ibni Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaihi. Abdullah, telah ada Abdullah itu putra Abdul Muttalib, adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya, yakni oleh Abdul Muttalib. Fazawwajahu Aminata, lalu Abdul Muttalib menikahkan huknya kepada Abdullah, Aminata kepada Aminah binti Wahbin, putrinya Wahab ibni Abdi Manafin ibni Zuhrah ibni Kilab. Jadi Aminah itu putrinya Wahab, Wahab putranya Abdu Manaf, Abdu Manaf putra Zuhrah, Zuhrah putranya Kilab. Jadi masih bersambung dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasinuhu, usia Abdullah, umur Abdullah waktu itu samani asrota sanatan, 18 tahun, ya. Jadi usia Abdullah ketika menikah dengan ibunda Aminah itu 18 tahun. Di menikah muda. Wahia yauma idzin min afdhali nisa'i Quraisy nasaban wa maudhi'an. Dan Aminah yang ditikah oleh Abdullah adalah pada waktu itu dari golongan paling utama, golongan wanita paling utama nasabnya dan kedudukannya. Nasaban wa maudhi'an. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abdullah menikahi Aminah, menggauli Aminah, lalu hamillah Aminah, mengandung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yalbas abuhu an tuwfiya ba'dal hamli bisyahraini wa dufina bil Madinah inda akhwalihi Bani Adi ibni Najjar. Dan waktu itu ayahnya, yakni Abdullah, baru saja Aminah itu mengandung 2 bulan. Ketika mencapai 2 bulan itu diwafatkannya Abdullah.
di setelah hamil ba'dal hamli bi syahrain Abdullah wafat. Wadufina bil Madinati dan dimakamkan di Madinah. Inda akhwalihi Bani Adi bin Najjar. Itu di dekat di sekitar paman-paman beliau dari Bani Adi bin Najjar. Nah, waktu itu fa innahu kana dhahaba bi tijaratin ila Syami. Sesungguhnya waktu itu Abdullah berangkat untuk berdagang ke daerah Syam, ya. Ke daerah Syam. Nah, ketika Abdullah di perjalanan niatnya mau berdagang ke negeri Syam, malah datang maut. Fa'adrakathu maniyatuhu bil Madinah wa huwa raji'un. Jadi ketika hendak kembali, ya, ketika kembali dari negeri Syam sampai ke Madinah, jadi untuk ke Syam itu melewati Yasrib, ya. Nah, ketika sampai di Yasrib, sampai di Madinah, itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya walam matamat muddata hamli Aminata wado'at waladaha. Dan ketika telah sempurna masa kehamilan Aminah, maka melahirkanlah anak dari Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastabsyara al-alamu bihadzal mauludil karim. Maka bergembiralah seluruh alam dengan kelahiran Nabi yang mulia, dengan seseorang yang dilahirkan dengan mulia. Allazi bassa fi arja'ihi ruhal adabi wa tammama makarimal akhlaqi. Yang mana ketika Nabi dilahirkan ke alam dunia, beliau akan menyebarkan harapan tata krama dan menyempurnakan kesempurnaan kemuliaan akhlak. Harapan intisari adab dan kemuliaan akhlak. Wa qad haqqaqa al-marhumu Mahmud Bashan al-Falaki anna dzalika kana sobihatu yaumal isnain tasi'a Rabiul Awal al-muwafiq lil yaumil 20 min Abril sanah khamsumiyah wahid wa sab'in 571 minal milad, dari kelahiran. Jadi menurut Syekh Mahmud Basha telah menyatakan almarhum Mahmud Basha al-Falaki bahwa kelahiran Nabi itu waktu pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari ke-20 April. Jadi tanggal 20 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Kelahirannya itu. Wa huwa yuwafiqus sanatal ula min hadisatil fil. Dan itu bertepatan dengan tahun pertama dari kejadian Al-Fil. Dari kejadian Al-Fil. Kita jelaskan lagi ya. Jadi sebagaimana kita tahu ayahnya Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi tasdidnya ada di ta, di to. Muttalib.
Dan Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib, anak yang paling ganteng, bagus rupanya, bagus perangainya, sehingga bahkan terkenal se-Mekkah itu akan ketampanan dan kemuliaan Abdullah gitu. Kisahnya pun terkenal juga, sampai Rasul bilang ana ibnu Zabihain, saya adalah anak turunan dari dua lelaki yang disembelih. Ya, maksudnya Nabi Ismail dan Abdullah, karena Abdullah juga hampir-hampir saja pernah disembelih oleh ayahnya, karena nazar beliau, ya, kalau saya punya anak 10, satu akan dikorbankan untuk Allah, dikurbankan. Itu syariatnya bisa seperti itu, nazar. Tapi ketika mau disembelih, banyak yang tidak setuju, melarang dan menyayangkan. Akhirnya bagaimana supaya tidak jadi disembelih? Akhirnya dikifarati atau diganti, ditebus dengan singkatnya 100 ekor unta. Ya, itu Abdullah kisahnya. Lalu menikah dengan Aminah. Aminah ini juga adalah seseorang yang mulia, seseorang yang lahir dari nasab juga yang mulia, yang bagus nasabnya. Karena salah satu syarat yang menjadi kemestian untuk Nabi adalah nasabnya juga terjaga, nasabnya juga lahir dari orang-orang yang suci, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Itu. Nah, langsung ketika menikah itu usianya masih muda usianya, sehingga para pemuda, para pemudi juga bisa termotivasi untuk menikah muda, jangan ditunda-tunda, daripada berzina, daripada pacaran, lebih baik menikah, karena sudah ada syariatnya, sudah ada aturannya. Allah lebih tahu terhadap kebutuhan kita sebagai manusia. Allah tahu manusia punya nafsu, punya syahwat, maka diberikanlah jalan untuk menyalurkan syahwat tersebut, untuk menyalurkan nafsu tersebut. Sebagaimana di Al-Quran juga disebutkan bahwa kita dihiasi dengan syahwat, terutama laki-laki. Itu kata Al-Quran, hubbus syahwati minan nisa, ya. Di fitrahnya laki-laki mencintai perempuan, menyukai perempuan. Fitrahnya perempuan menyukai laki-laki. Itu seharusnya normalnya seperti itu. Yang tidak normal kalau laki-laki ingin menikah dengan laki-laki, perempuan ingin menikah dengan perempuan. Normal tidak? Tidak normal. Boro-boro manusia. Anjing saja tidak normal. Anjing saja tidak mau kalau dinikahkan dengan laki-laki lagi. Sendal saja tidak enak kalau dipakai satu saja, kanan dua-duanya. Saya kasih bonus sendal, misalnya harganya mahal, tapi kanan dua-duanya, gak enak. Meskipun sendal mahal, ya tidak akan kita beli. Sendal bagus tidak akan kita beli kalau bukan sepasang, kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya, ya. Tapi meskipun sendal murah, nyaman dipakai kalau berpasangan kanan dan kiri, berdampingan. Makanya berjodoh itu tidak sama. Tidak harus sama. Pasti ada karakter berbeda. Ya.
Makanya cari jodoh jangan cari yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita cari yang sempurna, maka sampai akhir hayat, sampai kiamat tidak akan ketemu. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, dalam hubungan pernikahan itu satu sama lain saling melengkapi. Like a puzzle, sebagaimana puzzle. Atau sebagaimana rongga tangan kita. Rongga tangan kita ada yang kosong di sini, ada yang menonjol, ya. Jari kita ada yang kosong, supaya kita bisa saling ngisi kekosongan ini seperti ini. Nanti suami dan istri pegangan seperti ini melambangkan apa? Siap mengisi kekosongan dan kekurangan. Kalau sudah seperti ini susah untuk dilepas. Itu ya. Itu gambarannya. Nah, sementara sudah banyak sekarang yang tidak normal. LGBT. LGBT itu singkatan. L adalah lesbian, G adalah gay. Kalau lesbian cewek suka sama cewek, awewe hayang kawin jeung awewe. Ya. Wanita suka sama wanita, tidak suka sama laki-laki. Karena laki-laki katanya suka tidak setia, suka bohong, tidak jujur. Memang laki-laki seperti itu, makanya saya juga gak suka sama laki-laki. Makanya nikah sama perempuan. Karena saya juga gak suka sama laki-laki. Nah, perempuan nikah sama perempuan itu disebut lesbian. G-nya gay. Laki-laki cuma suka sama laki-laki. Hati-hati kalau ada yang duaan, weta lalaki itu cepeng-cepeng, wah harus dikasih kartu kuning. Jangan-jangan, naudzubillah, gay. Ada yang LGBT, bioseks. Bioseks itu suka sama dua-duanya. Laki-laki suka, perempuan suka. Makanya ada kasusnya yang sudah punya istri, sudah nikah, dia selingkuh. Selingkuhnya sama cowok. Jadi dia ceweknya nikah sama istri, ceweknya ada, cowoknya juga suka. Sama cewek suka, sama cowok suka. Itu bioseks. Ada yang transgender, yang gak nerima takdir, cowok pengen jadi cewek, cewek pengen jadi cowok. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Itu LGBT. L lesbian, perempuan suka sama perempuan. G gay, laki-laki suka sama laki-laki. Bioseks, suka laki-laki, suka perempuan. Dua-duanya digabres. T transgender, yang tidak nerima takdir, laki-laki pengen robah jadi perempuan, perempuan robah jadi laki-laki. Ini sedang marah, bahkan sedang tidak malu menunjukkan diri mereka pada saat ini. Bahkan di negara lain sudah banyak yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Yang mana ini kalau kata agama kita, kata Allah, di sejarah di Al-Quran juga diceritakan. Kalau sudah banyak berlaku seperti ini, lihat zaman Nabi Lut, ya. Ketika LGBT sudah marak, maka akan datang LGBT. L longsor, G gempa, B banjir, T tsunami. Karena tsunami nulisnya pakai T, tsunami, ya. Ya kan? Ada LGBT yang halal. Lepet, gehu, bala-bala, tahu. Itu halal, silahkan. Boleh, ya. Jadi di pesantren juga banyak LGBT dimakan tiap hari sama santri. Alhamdulillah halal eta mah, ya. Nah, maka kalau kita punya rasa kepada lawan jenis itu adalah normal. Allah tahu, alimallahu, Allah Maha tahu.
sehingga harus disalurkan sesuai kehendak Allah. Maka terjadilah ada akad pernikahan. Kalau belum mampu, belum bisa, maka hendaknya bersabar, atau dalam hadis disuruh berpuasa, ya, berpuasa. Wah, percuma, saya juga puasa-puasa, tapi kalau lihat cewek gak kuat. Cepat-cepat laporan, insya Allah dinikahkan. Nikah daripada zina. Kalau belum mampu nikah, maka saum solusinya, bersabar, tahan. Itu jangan sampai terjerumus kepada sifah. Sebab Allah itu ahallan nikah wa haramas sifah, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan persifahan. Apa sifah? Ya zina, sifah. Perbuatan keji, perbuatan kotor. Perbuatan kotor. Ya. Makanya tidak ada salahnya. Dan di Islam itu dipermudah gitu kalau mau menikah meskipun masih muda. Hanya saja ada aturan sekarang yang membatasi. Karena memang ya harus diimbangi juga dengan kematangan berpikir, jangan asal-asalan juga, harus betul-betul diperhitungkan juga. Kemampuannya, tanggung jawabnya, ilmunya harus dipelajari gitu kan. Nah, tapi harus paham juga ya bahwa jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun kita berusaha, kalau bukan jodohnya maka tidak akan ketemu, tidak akan bertemu dalam akad pernikahan. Yang belum nikah kita nggak tahu apakah kita lebih dahulu ketemu sama jodoh, ya, nikah muda atau mati muda. Mau nikah muda atau mati muda? Kita nggak tahu apakah lebih dahulu ketemu sama malakul maut atau ketemu sama jodoh kita, atau ketemu sama malaikat maut. Nah, kalau Abdullah ini kisahnya, beliau menikah muda, ya, ayah Nabi ini menikah muda dan juga mati muda, meninggal juga dalam usia yang masih muda ketika Nabi dalam kandungan ibunda Aminah usia berapa? 2 bulan, ya, 2 bulan. Di mana meninggalnya? Tadi diceritakan ketika pulang berdagang dari Syam di Madinah. Wahwa rajun, jadi lagi perjalanan pulang. Nah, ketika lahiran, nah kalau di sini ditambahkan ya. Jadi Rasulullah di kitab yang lain, di Rahiqul Maktum, diceritakan, termasuk di kitab-kitab Sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya, kita kisahkannya lebih lengkap bahwa Rasulullah itu dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di kota Mekkah. Nah, tanggalnya di Nurul Yakin juga di beberapa kitab sirah berbeda dengan yang masyhur kita peringati. Yang masyhur kita peringati itu 12 Rabiul Awal. Ternyata menurut kitab ini lahirnya Nabi itu bukan tanggal 12 tapi 9 Rabiul Awal. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Bukan hal yang penting kita memperdebatkan nomor tanggal lahir Rasul. Yang penting adalah kita meneladani akhlak Rasul, meneladani kisah-kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah berantem memperebutkan nomor. Kata saya 12, katanya 9. Bahkan ada yang nyebut kalau nggak salah tanggal 2, tanggal 10. Jadi beda-beda. Jadi ulama berbeda-beda itu dari dulu sudah biasa. Ya, tidak usah dipermasalahkan, diributkan. Malah kalau ributnya baru sekarang, ketinggalan zaman. Ya,
Orang-orang dulu para ulama beda pendapat. Ketika memang tidak qot'i, tidak jelas di Al-Quran disebut, di hadis disebutkan, ya akhirnya kan berijtihad. Sehingga rentan perbedaan, dan ketika bertemu dengan perbedaan atau pendapat yang berbeda, ya saling tukil menukil, normal saja, biasa saja, tidak saling menghina, menjatuhkan. Tidak saling menjatuhkan. Kalaupun saling mengkritik, saling mengomentari, misalnya membantah, itu dengan adab. Bukan malah saling hina, malah jadi gak nyambung ngahinana teh kitu. Jadi debat kusir. Nah, kita tidak usah berantem masalah nomor tanggal. Tapi jadi tahu kan, kalau kita banyak baca, banyak tahu, jadi lebih bijak kalau bertemu dengan pendapat yang berbeda, ya. Seperti penyembelihan Nabi Ismail yang masyhur kita dengar, yang disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi di kitab-kitab tafsir, di tafsir At-Tabari dan sebagainya, itu banyak juga disebutkan pendapat yang mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak. Tapi yang masyhur Nabi Ismail. Nah, ini supaya kita tahu, oh ternyata banyak pendapat. Nah, kalau kita baru tahunya satu, akhirnya kalau ketahuan yang beda langsung kan, wah salah kamu. Padahal bisa jadi dia punya pendapat dan dasar yang lain, ya, dasar yang berbeda. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa ketika bayiku keluar, kata Aminah, aku melihat ada cahaya yang keluar dari tempat lahir Nabi waktu itu, menyinari istana-istana di Syam. Di cahayanya memancar keluar ketika lahir Nabi itu. Sampai-sampai terlihat menyinari istana-istana di Syam. Termasuk riwayat yang lain. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan. Jadi lahirnya Nabi itu ada pertanda-pertanda yang akan menjadi ciri yang lahir itu bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, yakni calon Rasul. Banyak kejadian ketika kelahiran Kanjeng Nabi, di antaranya adalah runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Runtuh. Terus padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Terus juga runtuhnya gereja-gereja yang ada di sekitar Buhairah. Langsung ambles ke tanah. Ya. Ini menurut riwayat Imam Al-Baihaqi. Meskipun ada kaul lain yang mendoibkan atau menolak, ya. Nah, setelah Ibunda Aminah melahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengirim ke tempat kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Nah, lanjut ya. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bi syi'bi Bani Hashim. Dan telah ada kelahiran Nabi itu terjadi di rumahnya Abi Thalib. Di rumahnya Abi Thalib bi syi'bi Bani Hashim. Di syi'ib Bani Hashim. Wilayah perkampungan Bani Hashim gitu ajalah. Siapa yang menjadi bidannya, yang menjadi dukun anaknya, yakni Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf, ibundanya Abdurrahman bin Auf, Asy-Syafa'.
Walamma wulida, dan ketika sudah dilahirkan Nabi, arsalat ummuhu li jaddihi tubasyirhu, maka mengutuslah siapa? Ibundanya Nabi kepada kakeknya Nabi untuk memberitahukan kakek Nabi, yakni Abdul Muttalib. Fa aqbala masruron, maka Abdul Muttalib datang menerima dengan perasaan yang sangat-sangat bahagia. Masruron, ya, masruron teh adalah artinya bahagia. Lalu gimana? Wasammahu Muhammadan, dan diberi nama Nabi Muhammad. Di satu riwayat Abdul Muttalib langsung membawa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Ka'bah. Jadi setelah lahir, senang Abdul Muttalib dibawa bayi Nabi itu masuk ke dalam Ka'bah, lalu berdoa di dalam Ka'bah, lalu diberi nama dengan nama Muhammadan, Muhammad. Walam yakun hadzal ismu syai'an qablu indal arabi, walakin aradallahu ayyuhaqqiqa ma qaddarahu wa dzakarahu fil kutubil lati ja'at biha al anbiya'u kat taurati wal injil. Walam yakun hadzal ismu syai'an, nama Nabi Muhammad ini, nama Muhammad ini bukan nama yang terkenal, bukan nama pasaran, bukan nama pasaran di orang-orang Arab sebelumnya. Meskipun memang nama Muhammad adalah bahasa Arab dari kata hammada yuhammidu, tapi Muhammad ini bukan nama yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab waktu itu sebelumnya. Kalau sekarang nama Muhammad, wah banyak sekali, ya kan? Dari santri saja banyak yang namanya Muhammad. Itu nggak ada berapa. Memang sunnah, ya, kita pakai nama Muhammad. Salah satu nama yang paling baik untuk orang Islam, untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Jangan kasih nama anak sembarangan, karena nanti di hari kiamat kita dipanggil sesuai nama kita. Nama kita. Makanya kasih nama yang baik-baik. Salah satu nama yang baik adalah nama yang diawali Muhammad, atau nama yang dikaitkan dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdurrahim. Nama dari Al-Quran. Misal ada orang tua yang, saya kalau mau punya anak, saya kalau punya anak mau dinamai sesuai nama dari Al-Quran. Dinamailah dari awal surat Al-Fatihah, ya. Bismillah, dikasih nama Abdullah. Ar-Rahman, dikasih nama anak kedua Abdurrahman, ya. Ar-Rahim, dikasih nama anak ketiga Abdurrahim, anaknya laki-laki semua. Maliki Yaumuddin, dikasih nama Abdul Malik, ya. Cuman kalau gak pakai ilmu jadi salah juga, nanti anak terakhir dikasih nama Dolin, Abdul Dolin. Karena apa? Ini dari Al-Quran, ya. Dari Al-Quran juga ada di surat Al-Fatihah, Ad-Dolin. Anu pangais bungsuna Al-Maghdub. Oh, itu salah. Harus dilihat juga artinya. Kalau Al-Maghdub artinya orang yang dibenci. Kalau Ad-Dolin artinya orang yang sesat. Jangan asal bahasa Arab dianggap bagus. Gitu. Al-Majnun juga bahasa Arab. Anta majnun. Oh, na'am. Karena gak ngerti, bisanya na'am doang. Akhirnya dia gak tahu kalau lagi di poyok sama orang lain. Gitu. Nah, selanjutnya dikasih nama Nabi Muhammad. Setelah itu nama Muhammad itu di sini dijelaskan sudah ada
sudah ditakdirkan, ditetapkan, disebutkan oleh Allah di kitab-kitab yang telah diberikan kepada para nabi sebelumnya, di antaranya kitab Taurat dan kitab Injil. Fa'alhama jaddahu ayusamihi bidzalika infadan li amrihi. Maka Allah memberikan ilham kepada kakeknya Nabi untuk memberikan nama-nama tersebut sesuai perintah Allah. Jadi nama Muhammad itu diberikan oleh Abdul Muttalib, tentu atas dasar kemauan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah nama Muhammad. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu yang terpuji. Dari hamada. Hamida apa hamida? Memuji. Kalau hamada sama ya, memberikan pujian. Muhammad itu terpuji. Yang terpuji. Sehingga orang yang benci sama Muhammad akan memuji Nabi Muhammad dengan menyebut nama beliau. Jadi bingung. Kalau manggil tuh jadi bingung. Mau tidak mau kan harus memberikan pujian kalau menyebut nama Muhammad. Itu ada orang gila di Mekah, ngaku-ngaku Rasul, ngaku-ngaku dapat wahyu dari langit. Siapa? Itu orang yang terpuji, jadi muji akhirnya. Kalau di bahasa Indonesia, huwa Muhammad. Artinya mau tidak mau Abu Jahal harus menyebut pujian terhadap Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu namanya sudah bagus. Itu. Makanya nama itu yang bagus, yang baik. Jangan asal. Ada nama kan singkatan, ya. Nama singkatan. Siapa namanya? Ujang. Saya Gani, Pak. Oh, Gani harusnya pakai Abdul dong. Abdul Gani. Goni kan, Goni itu Asmaul Husna. Bukan kok Gani, kata mama, bapak mah Gani bukan Asmaul Husna. Oh, apa tuh? Gani itu singkatan. Ayah saya Angga, ibu saya Nani kata. Jadi Gani. Oh, singkatannya. Kalaulah ibunya, bapaknya Abbas, ibunya Kokom, jadi Baskom dong. Ibunya Mumun, bapaknya Iding, jadi Munding kan. Kalau singkatan kan gitu. Ada anak namanya Parji. Astagfirullah. Kenapa kamu dikasih nama Parji? Oh, saya lahir bulan Sapar tanggal hiji. Bulan Sapar tanggal hiji. Nah, harus yang bagus. Kalau istri, kalau perempuan pakai Sayyidati, Siti ya. Siti itu asalnya dari kata Sayyidati. Siti Khadijah, Aisyah, Fatimah. Nah, adatnya orang Sunda yang kurang baik itu suka nyingkat-nyingkat nama yang bagus. Jadi kesannya kampungan kan. Khadijah, wah Khadijah istri Rasul, nama yang mulia. Disingkat sama kita. Ijah gitu kan. Maryam jadi Iyam. Zulaikha jadi Eha. Ceeha. Apalagi ya gitu, suka disingkat. Tapi orang Sunda itu ya, kebanyakan kan gitu. Jadinya malu, wah, pakai nama Khadijah, takut dipanggil Ijah. Zulaiha, takut dipanggil Eha. Padahal itu nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Abdul Somad, nama yang bagus. Tapi rata-rata kan pakai nama Somad itu, wah, kampungan nggak keren, ya kan? Padahal kan keren atau tidak gimana orangnya ya. Kalau orangnya berilmu, lihat saja Ustadz Abdul Somad, ya pada hormat semuanya kan. Mau namanya siapapun, mau namanya keren, ya
namanya Robert. Wah, keren. Panjangnya Koko Robert. Koko Robert. Mau namanya Robert, mau namanya Kevin, ya. Kalau orangnya maaf hitam, dekil, udah gitu tingkah lakunya jelek, ya tetap orang tidak akan respect, tidak akan hormat. Nah, jadi sebetulnya nama ini juga harus diperhatikan bagi umat Islam. Mau menamai anak, jangan asal keren, lihat juga maknanya, artinya. Terus betul-betul jadi doa dari orang tua, gitu ya. Jadi doa dari orang tua. Lalu wakanat hadonathu ummu Aiman barakatul Habasyah amatu abihi Abdillah. Dan perempuan yang merawat Nabi waktu kecil itu diantaranya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama kunyahnya. Jadi nama itu ada nama Karim, nama Laqab, ada nama kunyah. Kalau nama Karim atau alam Karim itu adalah nama asli. Nama asli. Kalau Laqab apa Laqab? Laqab mah julukan. Di bahasa Arab itu ada yang nama asli, ada nama julukan, ada nama yang diawali dengan abun dan umun, nisbat kepada anak, ya. Biasanya atau kepada ayah, ibnun. Supaya lebih dikenal. Nah, misalnya nama aslinya lamun kalau kalau dulu banyak nama Abdullah banyak. Dibedakan dengan apa caranya? Dengan membedakan ayahnya. Maka ada Abdullah bin Mas'ud, disebutlah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar. Itu apa namanya? Kunyah. Terus nama Nabi Muhammad juga kunyahnya kan apa? Aba Zahra. Bapaknya Zahra. Zahra itu Siti Fatimah, ya. Gitu. Ummu Kulsum berarti ibunya Kulsum. Nah, Ummu Aiman juga ini adalah ibunya Aiman. Tapi menurut riwayat sebelum melahirkan putra sudah disebut Ummu Aiman. Sudah disebut Ummu Aiman meskipun belum punya anak. Bisa saja seperti itu dinamainya. Karena tidak harus disebut ke anak juga. Tapi apa sih yang membuat dia dikenali? Ada sahabat Rasul waktu itu sering bawa anak kucing. Disebutlah Abu Hurairah. Bukan berarti dia punya anak kucing asli. Istrinya melahirkan, dan ketika melahirkan kucing keluar. Bukan, karena memang dia pecinta kucing, disebutlah Pak Kucing kalau di bahasa Indonesianya, ya. Kalau suka main bola disebut mungkin Abul Qurrah. Kalau kerjaannya ngopi aja disebut Abul Qahwah. Abul Qahwah bisa jadi julukan si bapak kopi, nah gitu kan. Jadi tidak harus ke anak, meskipun belum punya anak. Ini Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakatul Habasyah. Barokah nama aslinya, Barokah. Kalau laqab itu julukan. Julukan itu bisa memuji, bisa menjelekkan, ya. Bisa. Misalnya julukan, dia adalah singa podium, berarti jago ceramah, dijuluki lah singa podium. Atau julukan kalau tim sepak bola kan pasti ada julukannya. Persib, apa? Maung Bandung, Persija, apa ya? Macan Kemayoran, ya. Arema,
Singo edan. Kan ada julukannya. Ada julukannya. Itu lakob. Manusia juga bisa jadi. Bisa juga moyok. Karena dia misalnya badannya pendek disebut si pendek. Jangkung disebut si tower misalnya gitu kan. Gemuk disebut si gajah ya. Kurus disebut apa? Non si nyere misalnya gitu ya. Pokoknya apa? Itu moyok gak boleh. Lakob. Kalau gak ridho bisa nuntut nanti di akhirat, mengurangi pahala. Makanya panggillah teman dengan panggilan yang disukai. Nah, disenanginya. Dengan panggilan hormat. Wa awaluman ardo'ahu Suwaibah amatu ammihi Abi Lahab. Yang pertama menyusui Nabi adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah amatnya Abu Lahab. Abu Lahab. Jelas ya? Jadi wanita pertama yang menyusui Nabi siapa? Namanya Suwaibah, hamba sahayanya Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, waktu ini juga sebelum itu Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi dulu rame tradisi kalau punya anak disusukan sama orang lain. Disusui sama orang lain. Selanjutnya termasuk ada bab khusus ar-radha'u, bab penyusuan Nabi. Jadi Nabi ketika dilahirkan umur 1 tahun kurang, wa kana min adatil arabi ayyal tamisu al-maradhi lima walidihim. Jadi dititipkan dengan ibu lain yang mau menyusui Nabi. Itu adalah adat orang Arab. Adat orang Arab suka mencari wanita-wanita, ibu-ibu yang bisa menyusui. Kenapa ibu-ibu yang bisa menyusui dicari? Karena kalau bapak-bapak susah. Makanya yang dicari adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang bisa menyusui. Ibu-ibunya juga yang sedang punya anak yang disusui. Sehingga jadi anak asli itu jadi saudara sepersusuan. Fil bawadi, apa al bawadi? Di kampung-kampung. Liyakuna anjaba lil waladi, supaya bisa mencerdaskan anak, menguatkan si anak. Wa kanu yaquluna, dan mereka orang-orang Arab dulu itu berkata, innal murabbi fil madani yakunu qalilad dhihni fatirul azimati. Pengurusan atau para pengasuh anak di kota. Jadi Mekah itu waktu itu sudah kehitungnya dianggapnya fata. Ya. Ibu-ibu yang ngasuh di kota itu rata-rata qaliladih nih, lemah pikirannya, juga lemah tekadnya. Maksudnya pemalas, cenderung malas. Antara orang kota dan orang kampung. Kalau orang kota, katakanlah di sini, ini sudah kota lah katakannya. Kalau mau dekat saja, jarak 2 kilo saja harus pakai motor. Ya. Kalau di kampung, ke gunung, ke kebun itu jalan kaki meskipun berkilo-kilo, meskipun lebih dari 1 jam. Itu. Makanya orang kampung cenderung lebih sehat, lebih kuat. Makanannya makanan yang asli, ditanam langsung. Ya. Terus suasana alamnya lebih segar, udaranya lebih segar, lebih bersih. Banyak pohon-pohon, makanannya lebih alami, airnya lebih bersih, belum tercemar. Itu keunggulan kampung dari dulu seperti itu.
Sehingga kebiasaan orang-orang waktu itu di Arab ketika melahirkan anak suka dititipkan oleh ibu-ibu yang ada di kampung supaya dididik, disusui agar menjadi tumbuh bayi yang kuat, otot-ototnya kuat, kekar, badannya bagus kalau di kampung. Kalau di kota cenderung malas. Ya. Kalau sekarang sih kemalasan itu sudah sampai ke kampung-kampung. Sudah sampai di kampung-kampung. Karena sudah akses sepeda motor, ya. Jalan sudah lumayan. Meskipun masih banyak sih yang bolong-bolong, tapi kan di kampung juga masing-masing rumah bahkan anak SD SMP sudah berani pakai motor kemana-mana, gak mau jalan kaki, ya. Terus HP, teknologi smartphone sudah masuk ke kampung, hingga sama aja sekarang. Mau orang kampung orang malas, orang kampung orang kota pada malas. Nah, kalau terjebak dengan teknologi tadi, ya. Tapi kalau yang masih asli orang kampung tidak kenal teknologi itu kuat-kuat. Lihatlah kakek nenek kita yang masih aktif di kampung lebih kuat dari anak-anak muda kalau disuruh mencangkul ke kebun, ke gunung, fisiknya kuat. Nah makanya itu salah satu tujuan bayi-bayi di Mekah atau di kota waktu itu dikirimkan atau dititipkan ke ibu-ibu susuan. Dan orang-orang yang di kampung, ibu-ibunya juga mau datang untuk mengambil bayi karena memang dikasih upah juga, ya. Dikasih upah. Faja'at niswatun min bani Sa'din bin Bakrin yatlubna atfalan yurdi'nahum. Maka datang para istri, para ibu dari Bani Sa'ad bin Bakar. Mereka mencari anak-anak yang akan mereka bisa susui. Maka fakana ar-radhi'ul mahmud min nasibi Halimah binti Abi Dzu'aib as-Sa'diyah. Maka jadilah yang disusui yang terpuji, yakni Nabi Muhammad, itu jadi bagian dari penyusuan Halimah binti Abi Dzu'aib as-Sa'diyah. Kenapa disebut Halimah as-Sa'diyah? Karena memang dari golongan Bani Sa'ad. Nah, kalau laki-laki dari Bani Sa'ad disebut as-Sa'di. Kalau perempuan as-Sa'diyati. Kalau orang Banten al-Bantani. Kalau perempuan al-Bantaniyah, gitu ya. Orang Garut al-Gharuti. Ya. Al-Garut. Orang Jakarta al-Batavi biasanya. Batavi, ya. Al-Batavi. Jadi itu biasanya dinisbatkan juga. Salah satu ciri, ya, kita bisa tahu orang itu dari mana, dari namanya langsung. Kalau orang Arab dulu, oh as-Sa'diyah, berarti dari Bani Sa'ad. Ada marga-marganya. Kalau di Indonesia yang ada marganya biasanya orang mana? Orang Batak, orang Medan. Apa aja? Si Regar, si Tompul, Harahap. Ya, itu marga-marga, jadi banyak nama belakangnya yang sama atau bisa dibedakan. Kalau nama orang yang paling kreatif itu ya nama orang Sunda. Sunda mah naon we. Asal gampang. Orang Sunda mah gak mau ribet karakter. Oh, lahir budak kahidi. Ngaranan we AA. Lahir kedua II. Katilu Dadang. Kaopat Dedeng. Ya. Kalima Diding. Kagenep Jaja, ka-7 Juju. Ka-8 Ucu. Ka-8 Ici. Itu nama-nama orang Sunda ada kan?
ada. Terutama yang paling terkenal adalah apa? Asep Ujang. Nah, kalau di Arab seperti itu. Tadi teh yang menyusui Nabi adalah Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, atau juga bisa disingkat Halimatus Sa'diyah, ya. Halimah Sa'diyah. Ingat-ingat. Yang pertama menyusui Nabi Suwaibah, terus dilanjutkan dengan Halimah As-Sa'diyah. Awalnya ini kisahnya, kisah ketika Halimah menyusui Nabi. Ketika itu Halimah datang dengan suaminya di masa paceklik, masa susah, ya. Tidak banyak kekayaan, tidak punya harta. Halimah datang naik keledai, hati-hati salah. Keledai betina berwarna putih. Udah lemah itu. Dan juga seekor unta yang sudah tua. Sudah tidak bisa diambil susunya lagi, walaupun setetes. Terus sepanjang malam, kata Halimah, kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami. Terus nangis. Kenapa? Karena lapar. Halimah Sa'diyah juga karena kurang makan, air susunya juga kurang. Sekalipun kami masih tetap bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Terus aja pergi sambil menunggang keledai betina, hampir tak pernah turun dari punggung keledai, sampai-sampai itu keledai itu semakin lemah kondisinya. Akhirnya tiba di kota Mekah. Udah sampai di Mekah berhari-hari, lalu langsung mencari bayi siapa yang bisa disusui. Ya. Nah, jadi enggak sendiri, itu rombongan Halimah. Jadi rombongan dari Bani Sa'ad, mungkin dari yang lain juga, datang untuk mencari bayi-bayi di Mekah yang bisa disusui, dibawa ke kampung, ya. Ketika ditawari bayi Rasul Nabi Muhammad waktu itu, pada nolak. Jadi Rasul waktu itu ditolak karena apa? Kira-kira kenapa? Karena beliau itu anak yatim, ya, anak yatim. Karena ibu-ibu yang menyusui itu pengen dikasih upah yang besar, ya. Sehingga kalau melihatnya anak yatim, ayahnya udah meninggal, berarti udah nggak ada yang menafkahi, gitu. Ketika dikasih tahu ini anak yatim, wah, langsung pada cari yang bayi yang lain. Bayangkan. Sementara ketika gilirannya Halimah, bayi-bayi sudah nggak ada lagi kecuali bayi Nabi Muhammad. Tidak ada pilihan lagi. Akhirnya diambillah siapa? Bayi Nabi Muhammad oleh Halimah. Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku, bersama wanita yang lain tanpa membawa seorang bayi yang ingin disusui. Demi Allah, aku akan benar-benar mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Disebut anak yatim karena belum tahu itu adalah Nabi Muhammad, nantinya akan jadi Rasul. Nah, ketika sudah diambil Rasul, lihat di Nurul Yakin, wadarrat al barakatu ala ahli dzakal baiti alladzina arda'uhu muddata wujudihi bainahum wa kanat turabbu an arba'i sanawati. Wadarrat, mengalir deras. Darat itu ya, mengalir deras. Ngocor golosor, ngecar geleser. Apa yang mengalir deras?
barokah, al-barakatuh, berkah kepada keluarga, seluruh pihak yang membantu menyusui Nabi, keluarga Halimah. Dan sekeluarga itu pokoknya keberkahan dengan membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut diberi barokah? Diberi barokah karena ketika digendong awalnya, gendongan pertama Halimah Nabi Muhammad itu tidak berat, tidak repot, seakan-akan tidak, malah ketika menggendong Nabi bukannya berat, malah badan tuh tambah ringan, tambah ringan. Lalu waktu itu ketika naik lagi hewan tunggangannya, yaitu keledainya jadi kuat. Yang tadinya udah lemah jadi kuat, jalan kenceng. Yang tadinya air susunya udah melemah, habis, ketika disodorkan kepada bayinya Nabi, susunya jadi penuh. Nabi menyusu kepada Halimah sampai kenyang, sampai anak yang lain pun menyusu juga sampai kenyang. Subhanallah. Sampai ke rumah, onta tadi yang sudah tua, yang sudah tidak bisa menghasilkan susu walaupun setetes, ternyata jadi penuh lagi susunya. Diperas susunya, ya, susu apa? Susu onta, lalu diminum. Gimana rasanya susu onta? Ada yang pernah? Jadi waktu itu di Arab susu onta juga diperas, diminum sampai kenyang sekeluarga. Ya. Terus ngurus domba Halimah itu di kampung itu. Ada domba-domba. Yang tadinya kan musim paceklik, susah dapat makanan, susah dapat air. Tadinya kering, gak bisa ambil susu, kurus-kurus dombanya. Mendadak jadi cepat gemuk, terus susunya juga mengalir. Diperas teh banyak. Udah susu kambing, susu onta. Pokoknya ketika datang Nabi, meskipun waktu itu masih bayi, sudah memberikan dampak positif untuk keluarga yang lulus. Kalau pelajaran untuk orang tua zaman sekarang, Nabi itu dititipkan oleh orang tuanya Aminah kepada Halimah Sa'diyah. Apakah berarti Aminah itu tidak sayang kepada Nabi? Sayang tidak? Cinta tidak? Apakah ibunya Nabi sayang kepada Nabi Muhammad? Sayang kan ya? Lalu kenapa dijauhkan? Karena dijauhkan bukan berarti benci. Terkadang menjauh untuk mencintai. Nah, ya, terkadang kita menjauh untuk mencintai. Terkadang kita menjauh bukan karena benci, tapi menjauh karena sayang, menjauh karena cinta, menjauh karena untuk tambah rasa rindu. Ya, sama santri dititipin di pesantren sama orang tuanya. Apakah orang tua tidak sayang? Tentunya justru ketika kita dijauhkan dari orang tua tersebut adalah sedang menyayangi kita. Ya. Bagaimana ibunda Nabi Aminah menjauhkan Nabi dari pangkuan beliau? Ibu mana yang tidak sayang kepada anaknya? Tentu setiap ibu pasti sayang kepada anaknya. Tapi kenapa Nabi Muhammad dijauhkan? Karena justru sayang kepada Nabi Muhammad, makanya dijauhkan. Karena ingin membentuk Nabi Muhammad menjadi lelaki yang kuat, lelaki yang sehat, bertumbuh dengan baik di wilayah yang masih segar di kampung. Maka orang tua juga seharusnya tidak ragu-ragu, ya, ketika ingin memondokkan anaknya. Meskipun harus tega menjauhkannya. Ya, karena apa?
itu bukan tanda benci, tapi tanda sayang. Kadang sayang itu harus tega juga, harus menjauh juga. Kalau misalnya dekat terus kan kadang ada aja masalah, ada aja berantem. Tapi ketika udah dijauhkan, jadi kangen, jadi rindu. Jasa-jasa yang tidak dipikirkan jadi teringat. Ketika jauh kan, ketika jauh sama orang tua jadi ingat. Oh gini rasanya gak ada orang tua. Apalagi yang awalan mondok ya, yang baru mondoknya, pesantrennya 1 minggu, 2 minggu, kan jadi kerasa. Biasanya kalau ada mama cucian, gak disuruh juga diambilin, dicuciin. Biasanya kalau ada mama, ada ayah lapar, ada yang masakin, itu ada yang beliin. Oh ternyata begini rasanya tidak ada orang tua. Itu di pondok, terutama di pondok yang masih sistemnya salafiyah, masak sendiri, ya mandi sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Itu semuanya untuk mendidik kita supaya lebih kuat. Karena justru ketika tidak lepas terus, udah jenggotan masih aja nyusu ke orang tua, masih aja gak mau pisah sama ibu, mau sekamar sama ibu gak boleh. Ya, justru harus berani menjauh. Tadi apa? Menjauh untuk mencinta. Nah, menjauh karena cinta, menjauh karena sayang. Menjauh karena sayang. Nah, begitu. Jadi Nabi juga dijauhkan oleh Ibunda Aminah, dititipkan kepada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Dan ternyata ketika dititipkan memberi manfaat. Santri juga ketika dititipkan oleh orang tuanya di tempat yang baru, di pesantren, santri yang hebat mah ya, bukan malah memberi madarat, lain kalah ngariweuhkeun. Tapi justru wah, ada santri baru. Semenjak ada santri itu baru 1 minggu di sini rajin banget. Ya. Kobong ruang asrama jadi selalu bersih. Gitu kan? Padahal sebelum ada dia berantakan terus. Wah, semenjak ada santri baru yang ini ya, ruang kelas jadi selalu rapi. Misalnya, itu berarti meneladani Rasul waktu bayi saja sudah bisa memberi barokah. Barokah itu kan tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah ke apa? Ya kebaikan. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Maka kalau kita mau bermanfaat jangan tunggu nanti. Nantilah kalau saya lulus dari pesantren, saya mau jadi orang yang bermanfaat. Dia dari sekarang. Banyak kan ada yang bingung jawab ditanya cita-cita apa? Jawabnya apa? Saya mau jadi orang berguna aja. Harus jelas orang berguna itu apa. Kalau mau jadi orang berguna jangan jadi cita-cita sekarang. Ya, sekarang juga kamu harus jadi orang yang berguna. Sekarang juga harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan nunggu nanti orang bermanfaat. Ya kan saya nggak bisa apa-apa, bohong, nggak bisa apa-apa. Itu bisa ngomong, bisa jalan, ya, bisa gerak. Maka harus apa? Memberi manfaat, memberi barokah. Kalau Rasul mah dari bayi, atau kita mah kalau dari bayi kan susah ya. Kita kan minimal sekarang sudah paham. Maka malu kalaulah kita sudah paham, sudah diberi akal, sudah dewasa. Kalau cowok sudah jenggotan, kumisan, ya. Kalau perempuan juga sudah apa? Kenapa ketawa? Ini sudah besar. Malu kalau masih menyusah
menyusahkan, justru harus bisa memberi kemudahan untuk orang lain. Jangan mikirnya saya nggak dikasih ini, saya nggak dikasih itu, tapi mikirnya saya mau ngasih apa nih. Gitu. Itu sekilas tentang pernikahan Abdullah dan Aminah, kehamilan beliau, dan juga penyusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diuji oleh Allah ketika lahir sudah tidak punya ayah. Bahkan nanti di pertemuan selanjutnya akan dikisahkan bagaimana waktu kecil Rasul juga ditinggalkan oleh ibu. Jadi Nabi diuji juga bukan berarti Allah tidak sayang. Diuji itu bukan berarti tanda kebencian. Diberi rasa sakit, diberi cobaan, diberi tempaan, rintangan itu bukan berarti Allah benci. Justru itu tanda sayang, tanda cinta. Bukan berarti kita mengkaji sejarah ini kita jadi harus kasihan sama Rasul. Ya Allah, kasihan Rasul. Waktu kecil lahir sudah tidak punya ayah. Ayo nangis bareng-bareng. Kasihan Nabi kita. Rasul tidak perlu dikasihani. Yang harus dikasihani itu diri kita sendiri. Secara hujah ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mendapat pengaruh dari ayahnya, juga dari ibunya. Sehingga murni Nabi itu dididik, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru aja diurus oleh tidak sempat diurus oleh ayahnya. Baru aja diurus oleh ibu, meninggal, pindah kepada kakeknya. Baru saja diurus oleh kakeknya, pindah kepada pamannya. Kenapa? Salah satu hikmahnya lagi adalah supaya Nabi hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Tidak bergantung kepada manusia. Hati-hati kalau kita bergantung kepada manusia, meskipun kepada orang tua kita. Tenang, saya masih punya orang tua, ayah dan ibu masih lengkap, masih membiayai saya. Itu hati-hati. Tawakal itu kan ada berapa tawakal? Satu, ada orang itu tawakal orang itu tawakal kepada hartanya. Jadi tawakal itu ada 4. Satu, ada orang tawakal kepada hartanya. Kalau dia tawakal kepada harta, dia ngomong tenang, duitku masih banyak, ya. Dia tenangnya karena ada duit. Harta saya masih banyak, di ATM masih saldo banyak. Aset saya masih banyak, berlimpah. Sehingga ketenangan dia bergantung ada atau tidaknya harta. Itu tawakal kepada harta. Ada yang tawakal kepada orang lain. Tawakal kepada orang lain. Tenang, masih ada ayah saya. Tenang, masih ada ibu kok. Tenang, masih ada guru saya. Itu tawakal kepada orang lain. Kalau yang ditawakalinya, yang dijadikan sandaran meninggal, dia akan hancur. Itu ketika bersandar kepada orang tua misalnya. Orang tua tidak selamanya ada. Bersandar kepada guru ada waktunya pulang juga, ada waktunya meninggal juga. Akhirnya akan hancur. Ada juga yang bertawakal kepada dirinya sendiri. Pede gitu. Maksudnya ujub ya. Tenang, saya masih kuat, saya masih sehat, saya olahraga tiap hari makan makanan sehat. Ketika dia sakit, dia hancur ya. Ketika misalnya naudzubillah kecelakaan, ada cacat, langsung putus asa. Nah, yang keempat, yang benar ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau ada harta, mau nggak ada harta, mau ada orang lain, tidak ada orang lain, mau banyak orang, mau sendirian, tetap sama rasanya. Sama karena kita bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Makanya Nabi itu dididik dari kecil untuk menjadi pemimpin umat. Makanya untuk jadi pemimpin, untuk membentuk anak berakhlak mulia itu tidak bisa sebentar, harus dari kecil. Saya siap-siap nih, calon ibu, calon ayah. Harus penuhi dulu diri kita dengan ilmu, penuhi dulu hati kita dengan ilmu, pengetahuan, wawasan, bagaimana kita untuk bekal di masa depan. Kalau kita tidak membekali diri, maka akan ketinggalan, akan kalah dengan mereka yang terus pesat berkembang, terus memperkaya diri, menghancurkan kita dengan pesatnya teknologi, pesatnya perkembangan zaman. Kalau kita ketinggalan, akan kalah ya. Nah, kita ini udah ketinggalan jauh, sangat jauh. Itu mungkin tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Abdullah dan Aminah, kehamilan dan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, kita diberi panjang umur, melanjutkan ke bagian atau bab selanjutnya dalam kisah sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Rabbil falaq